Bu Junia di Sihombi, apa kabar Bu? Oke, kita baik ya Bu ya. Oh iya Bu, kira-kira hari ini jam sekarang Ibu sibuk nggak? Kebetulan saya masih sibuk. Saya sibuk ya. Berarti saya boleh meminta waktu itu Ibu sebentar ya. Oke. Bu, ada pun tujuan saya sekarang berbincang-bincang dengan Ibu, yaitu bahwa saya akan melakukan pra-observasi seperti yang pernah saya sampaikan kemarin sama Ibu ya. Iya, yaitu observasi supervisi akademik di kelas dengan tujuannya adalah membantu Ibu dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi pelajaran di kelas. Jadi kita boleh ngobrol santai ya, Bu ya. Dari kegiatan ini kita akan melihat sebagaimana kesiapan Ibu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, Ibu, dari obrolan kita, apa yang Ibu harapkan? Dari kegiatan ini, saya berharap untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai guru, terkhusus untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Oh, baik Bu, semoga saya bisa membantu Ibu ya. Kalau boleh saya tahu Bu, besok Ibu membawakan materi apa? Besok saya akan membawakan materi yaitu membandingkan teks prosedur dengan teks yang lain, contohnya deskripsi dan narasi. Membandingkan teks prosedur ya Bu ya. Iya. Nah, dari kegiatan yang akan Ibu sampaikan besok, tujuan pembelajaran Ibu apa aja? Yang pertama, siswa mampu untuk membedakan antara teks prosedur dengan teks narasi atau teks deskripsi. Yang kedua, siswa bisa mengetahui bagaimana kehidupan sehari-hari berhubungan dengan materi teks prosedur. Oh begitu ya Bu ya. Sehubungan dengan hal tersebut Bu, persiapan apa aja yang sudah Ibu siapkan untuk itu? Saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran atau UPP, kemudian media pembelajaran dan evaluasi. Udah lengkap kali Bu ya. Udah lengkap semua itu. Itu tadi saya dengar itu bahwa perangkat Ibu yang sudah lengkap ada bukunya, medianya juga, dan pembelajaran dan juga evaluasi. Nah, terkait dengan hal itu Bu, kira-kira apa hambatan Ibu atau kesulitan Ibu dalam menyampaikan pembelajaran besok? Adakah kira-kira Bu? Di dalam suatu kelas kan pasti berbeda-beda kemampuan siswa. Ada yang cepat tanggap dan juga yang susah menangkap pelajaran yang saya buat. Jadi itu merupakan suatu kesulitan yang saya hadapi di kelas. Oh itu Bu ya, masalah kemampuan siswa yang berbeda-beda. Termasuk tadi daya tangkapnya ya Bu ya. Terkait dengan hal yang telah Ibu sampaikan itu, apa strategi Ibu dalam mengatasi kesulitan tersebut? Saya akan menggunakan media pembelajaran yang beragam, yaitu untuk memfasilitasi kebutuhan belajar siswa yang beragam juga. Media pembelajaran ya Bu ya. Iya. Berarti Ibu sudah sangat menyiapkan itu pastinya medianya, yaitu menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Nah, bagus sekali itu Bu ya, udah bagus tuh. Dari sini kelihatan bahwa Ibu sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya. Nah, dari persiapan Ibu, apakah masih ada kira-kira yang kurang Bu? Media pembelajaran saya masih dalam proses. Masih dalam proses medianya Bu ya. Pasti masih bisa lah disiapkan ya Bu ya. Nah, untuk menyelesaikan media pembelajaran tersebut Bu, bantuan apa kira-kira atau bantuan dari siapa yang Ibu butuhkan untuk mewujudkannya itu? Saya nanti akan minta bantuan ke teman sejawat, atau bisa juga dibantu oleh Bapak Travel sendiri untuk pembelajaran saya buat nantinya. Saya bersedia membantu ya, puji Tuhan saya bisa membantu Ibu nanti ya. Terima kasih Pak. Nah, Ibu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari kegiatan ini? Yang ingin saya kembangkan adalah kemampuan intelektual dan juga kemampuan sosial emosional melaksanakan kegiatan ini. Oh, jadi dari penyampaian itu tadi saya dengarkan itu untuk mengembangkan kompetensi profesional, sosial dan kepribadian, ya kan Bu ya? Nah, strategi apa yang Ibu akan lakukan dalam mengembangkan kompetensi yang Ibu sebutkan yang tiga-tiga tadi? Saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran yang lebih lengkap, tentunya berpihak kepada siswa atau murid seperti RPP yang memuat pembelajaran secara diferensiasi dan PSP. Media pembelajaran yang menarik dan juga menyenangkan untuk siswa. Pembelajaran yang berpihak kepada murid itu pembelajaran berdiferensiasi dan juga dilengkapi dengan pendekatan sosial emosional ya Bu ya. Bagus sekali itu Bu, bagus sekali. Puji Tuhan Bu, saya bisa membantu Ibu dalam mengembangkan kompetensi
yang ingin Ibu capai dalam kegiatan observasi nanti. Setelah observasi nanti kita akan ngobrol lagi ya Bu ya tentang apa yang belum dan sudah terlaksana rencana pengembangan diri Ibu sendiri. Nah, rencana selanjutnya Bu, kita akan melaksanakan observasi besok sesuai dengan yang sudah kita sepakati ya Bu ya. Iya Pak. Baiklah Bu, semoga kita sehat-sehat saja besok ya. Kita akan bertemu observasi di kelas dan semoga semua berjalan dengan lancar. Terima kasih atas kerjasama dengan Ibu ya. Amin. Terima kasih juga ya Pak. Sama-sama Bu, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Semangat ya. Sebelum kita mulai, kita harus berdoa sebagai umat beragama ya kan? Iya. Maju dekat dulu. Juga dengan guru kami, berikan mereka kesabaran dan ketebalan, belajar mendidik anak-anaknya. Untuk kami berada, berikanlah mereka kesehatan yang berbuat, asli itu dalam hidup selama kami. Terima kasih ya. Posisi dulu ya. Benedictus. Coki Simamora. Ada yang salah? Darto. Del Pedro. Divo. Aku cuma satu orang yang bisa hadirkan. Masih kalian ketahui apa motivasi datang ke sekolah? Masih? Iya, lupakan kamu. Apa yang menjadi motivasimu? Angkat tangan kemudian sebutkan. Siapa? Iya, Dolinda. Untuk menggapai cita-cita. Iya, satu untuk menggapai cita-cita. Dua, siapa lagi? Kasih. Untuk menjadi orang sukses. Selanjutnya ada lagi yang lain? Tidak ada lagi. Berarti motivasi datang ke sekolah hanya 3, ya kan? Sukses, menaikkan derajat orang tua, kemudian menggapai cita-cita. Sudah. Sebelum saya menjelaskan materi selanjutnya, siapa yang sudah pernah membuat kue di rumah? Semua. Iya, ya. Jadi yang kalian sebutkan tadi adalah sebuah prosedur, sebuah langkah-langkah, iya kan? Sudah tahu mengenai prosedur. Coba kalian perhatikan. Mencuci di rumah itu ada tidak langkah-langkahnya? Ada kan? Jadi kita belajar prosedur di sekolah, berarti ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kalian pahami, memasak juga di rumah itu adalah sebuah prosedur. Iya kan? Jadi pembelajaran di sekolah itu banyak berhubungan dengan kegiatan di rumah. Betul atau tidak? Betul. Jadi belajar prosedur, kalian dapat mengerti, memahami bagaimana sebenarnya prosedur atau langkah-langkah. Sampai sini dipahami? Sampai sini dipahami? Jadi kalau sudah dipahami sampai di sini, saya mau bertanya dulu. Materi kita sebelumnya sudah menjelaskan mengenai prosedur, ya kan? Siapa yang masih mengingat tentang prosedur? Ayo, iya kasih. Prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahap yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Iya, prosedur itu sebuah langkah-langkah atau tahap-tahap untuk mencapai sebuah tujuan. Ya, untuk mengingatkan, Ibu akan menyajikan sebuah video. Silakan dilihat, ditonton, dan dianalisis apa yang telah kalian lihat nanti. Kali ini saya akan berbagi lagi dengan teman-teman pembuat peta dari ubi ungu yang enak banget. Selain bahannya sangat berisi, juga warnanya punya gampang banget caranya bikin ubi ungu. Ubi ungunya ini kita haluskan dulu ya teman-teman kayak gini nih.
Ya, setelah dihaluskan nanti tinggal kita campur bersama telur dan si air. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini saya langsung taruh aja ini nah, ini benar-benar pure asli aja. Ini airnya saya tuang sedikit 50 ml dulu. Nah, ini kita aduk sama-sama seperti ini. Nah, teman, ini 100 ml air cukup ya di adonan saya ini. Ya, tuh adonannya memang jadinya seperti ini, nggak terlalu solid banget. Nanti akan kita setengah jam sampai 1 jam ya, biar dia punya adonan resting dulu, lebih bagus buat pipinya. Oke, nah setelah 30 menit ini adonannya udah siap untuk kita giling ya. Ini akan kita giling dulu sampai dia benar-benar halus. Lalu setelah halus baru akan kita setel, kita oles dengan tepung tapioka supaya dia tidak lengket dan ini juga kita ini setelnya sesuai dengan ketebalan kita mau untuk adonannya ya. Nah, ini saya setelnya mau seperti ini, langsung saya giling lagi ya sesuai ketebalan kalian ya, langsung dipotong jadinya seperti itu tuh ya, warnanya gitu. Lucu sekali warnanya, purple banget ya. Nanti kita lakukan semua sampai habis. Teman, ini udah jadi tuh, minyak udah berubah warna ya. Nah, lumayan kan buat makan di rumah, buat orang sudah pasti, sudah langsung habis. Kalau bisa kalian masukin pakai ini, langsung dimakan langsung habis ya. Makannya mungkin dan pakai bahan-bahan manual, ini pasti cepat basi dan berubah warnanya. Oke, nah ini bahan itu alat kulit kalian bisa coba di rumah. Semoga ini bisa jadi inspirasi keluarga kalian juga. Nah, Ya, sudah dilihat kan? Sudah misalkan yang sudah dilihat dan sudah tahu. Apalah yang menjadi ciri khas dari cara membuat mie dari uduk itu? Yang pertama, yang mana? Jelas dulu, jawab. Ya, semakin hilang suara. Ayo. Apa? Bagaimana? Apa yang pertama? Bersifat? Bersifat? Ya, yang pertama ciri khas yang kita lihat di sana ada yang pertama adalah mengajak, ya kan? Dan kemudian yang kedua apa? Iya, ada di sana menggunakan kalimat perintah atau segala jalan menggunakan kalimat imperatif. Kan disuruh kan di sana masukkan, tambahkan. Kita memerintah itu kan? Ya, berarti kita harus memasukkan sesuai dengan takaran. Apalagi yang selanjutnya? Apalagi selanjutnya yang bisa kalian lihat? Iya, bersifat universal atau secara umum. Ya, ada lagi yang lain? Ada lagi informasi bersifat objektif. Ya, saya akan menunjukkan bentuk PPT-nya. Mari lihat ke depan. Langsung dia sudah dibuat di sana. Waktu pembuatannya sekitar 45 menit, ya kan? Langsung buat di sana. Ya, dilihat, dibaca dan diamati. Perhatikan. Ini adalah langkah-langkah cara membuat mie dari bumbu, ya kan? Lihat di sini 300 gram. Jadi kalimat perintah yang digunakan di sini tidak boleh melebihi. Iya kan? Makanya dikatakan sebuah teks prosedur itu menggunakan kalimat perintah. Kita harus menggunakannya sesuai dengan aturan, iya kan? Kemudian lihat di sini 50 gram. Kemudian cara membuat dalam wadah campur semua bahan dan kemudian hingga miniatur. Sudah paham? Sudah. Jadi kalau sebuah teks prosedur yang
sini sudah dipahami? Sudah dipahami. Jadi untuk sekarang kita akan membandingkan teks prosedur dengan teks lain. Contohnya, kita masuk ke deskripsi. Ya, kita masuk ke deskripsi dan juga narasi. Sudah. Jadi inilah nanti yang kita bandingkan. Selanjutnya silakan diperhatikan yaitu contoh teks deskripsi. Baca dan dianalisis. Sambil dibaca, sekalian dianalisis apa yang menjadi ciri dari teks deskripsi. Ada yang sudah dapat? Langsung angkat tangannya ya, sudah dapat? Saya sudah dapat ciri teks deskripsi, langsung angkat tangannya. Ada yang sudah dapat? Ya, langsung kasih. Tujuan memberikan petunjuk arah tentang teks deskripsi menggambarkan suatu secara detail. Bahasa yang digunakan dalam teks deskripsi jelas, singkat, padat, menggunakan kata kerja. Sedangkan deskripsi adalah variasi menggunakan kata singkat dan keterangan. Susunan teks prosedur yaitu kronologis dan sedangkan deskripsi secara beda. Fokus dengan teks prosedur, fokus dengan prosesnya, dan teks deskripsi fokus dengan hasilnya. Iya, itulah dia. Berarti si Kasih bisa membandingkan antara prosedur dengan teks deskripsi. Ini paham kan? Paham di sini? Paham di sini? Berdiri. Berdiri ya. Ya. Iya, angkat dulu tangan ke atas. Biar semangat dulu. Kembalikan dulu semangat dulu yang pagi-pagi itu. Ayo cepat. Angkat tangan ke atas, kemudian turunkan. Kemudian lepas. Ya. Kita mulai. Tepuk sekali. Tepuk dua kali. Tepuk semangat. Mana mulanya? Tepuk semangat dan konsentrasi sudah mulai hilang. Ya, mulai kembali ke konsentrasinya. Ya, silakan dulu. Ya. Ya. Sekarang kalian harus membentuk 3 kelompok. Ayo, kita semua kelompok adalah membandingkan kedua teks tersebut. Kalau sudah dapat dibandingkan, berarti setiap kelompok nanti harus membuat satu contoh teks prosedur dan satu contoh teks deskripsi. Bagaimana kamu berdua udah siap? Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi. Berdasarkan analisis dari teks yang kami baca, klasifikasi ciri-ciri khas teks prosedur. 5 ciri khas yang kami temukan adalah 1. Menggunakan kalimat perintah. 2. Bersifat informatif. 3. Informasi yang disampaikan bersifat universal atau umum. 4. Bersifat objektif. Perbandingan teks prosedur dengan teks deskripsi yang kami dapat dari teks tersebut adalah teks prosedur. Teks
Yang dipaparkan kelompok 1 sudah sempurna. Silakan kelompok ketiga. Silakan didengar paparan dari kelompok yang ketiga. Informasi bersifat objektif, tidak bersifat universal atau umum. 4 dipaparkan secara terperinci, 5 bersifat mengajar. Langsung masuk. Tidak lagi? Tidak, Bu. Langsung tutup kasih dari kelompok kalian. Sekian dari kelompok kami. Kami yang sebelum kesalahan dalam kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Ya, bukan inilah kelompok yang paling kita tunggu-tunggu, ya kan? Yaitu kelompok 2. Kelompok 2. Berdasarkan hasil dari pengamatan dari kelompok 2, teks tersebut adalah pemberian tujuan prosedur dan deskripsi. Tujuan prosedur adalah memberikan informasi kepada masyarakat dengan metode dan penerapannya yang sesuai rutan. Sedangkan tujuan deskripsi adalah untuk menggambarkan update secara rinci sehingga pembaca dapat merasakan melihat atau melihatkan update tersebut. Apabila ada kawan-kawan yang memiliki pertanyaan, baik, terima kasih. Apabila ada saudara yang tidak pas, mohon dimaklumi. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Tidak ada pertanyaan, silakan kembali ke tempat semula. Sudah semua? Sudah? Ya. Jadi, rekan yang sudah bisa pelajari itu membandingkan teks prosedur dengan teks yang lain, kita ambil itu yaitu teks deskripsi. Sebelum pelajaran kita selesai, itu harus ditutup dengan 2. Jadi yang mana dua adalah itu? Silakan Kalista. dan membimbing kami sebagai Tuhan kami sudah selesai melakukan tugas kami berkata kami supaya menjadi pemikiran ya Tuhan supaya menjadi kami berkata mereka yang berbeda dan menjadi amin. Selamat siang. Keluarga Silaban dengan Ibu Juniadi Sihombi. Saya calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Humbara Sundutan. Dalam hal ini Bu, kita akan berbicara tentang pasca observasi dari observasi yang telah kita laksanakan minggu kemarin ya Bu ya. Iya. Kira-kira Bu di sini nanti akan ada beberapa pertanyaan ya Bu ya dari saya ya. Saya akan menunjukkan pertanyaan kepada Ibu. Kira-kira tentang sejauh manakah itu kegiatan pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas. Gimana Ibu, siap Bu? Siap. Iya. Oke. Bu, kalau boleh untuk pertanyaan pertama ya. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan observasi pembelajaran di kelas itu? Aja Pak ya, meskipun itu bukan pertama kali saya lakukan, tapi perasaan saya perasaan itu bukan karena perasaan nervous. Nervous, kenapa nervous Bu? Kira-kira Mungkin hal yang lain buat saya karena saya langsung diawasi ketika belajar di kelas. Biasanya kan relaksasi saya bebas kalau saya berhadapan dengan pada siswa. Oh, jadi agak sedikit grogi Bu kan? Ya, mengawasi biasanya kita belajar sendiri. Itu hal biasa ya, biasa kita alami dulu. Dari pembelajaran yang Ibu sampaikan itu, kira-kira ada pengembangan yang Ibu lakukan ke ranah pengetahuannya, ke keterampilan kira-kira apa di situ yang Ibu sampaikan di situ? Kalau ke ranah pengetahuan, saya lebih membangun atau menciptakan siswa supaya lebih mampu untuk mengeksplorasi apa yang tidak ketahui tentang diri saya. Itu yang Ibu ya.
Kira-kira Bu di situ ke pengetahuannya, keterampilannya Bu kira-kira? Keterampilannya itu keterampilan berbicara mereka. Sejauh yang Ibu lakukan di pembelajaran itu kan, kira-kira adakah kendala yang Ibu rasakan selama pembelajaran di kelas itu? Karena siswa yang saya ajar itu sama teman-teman. Ada yang cepat langsung tangkap pelajaran yang saya sajikan, ada juga yang sulit untuk menerima. Kalau boleh tahu kira-kira apa sih yang menjadi faktor kenapa mereka sulit menerima? Kalau yang saya perhatikan Pak, ada siswa ketika tidak saya sajikan gambar atau video, mereka konsep dengan pembelajaran saya berikan. Makanya saya buat pada saat pembelajaran itu saya buat itu 3 pendekatan. 3 pendekatan. Jadi dengan 3 pendekatan yang Ibu buat kira-kira, apakah sudah sangat menyentuh anak-anak itu dalam menerima pelajaran itu? Sebagian kecil ya. Masih sangat sulit. Sebagian kecil kira-kira kalau dipersenkan berapa itu? Mungkin cuma hanya 50%. Dari hanya 50% ya. Kalau boleh Bu, Ibu pasti udah banyak tahu lah ya kira-kira dari gaya belajar banyak. Kira-kira mereka maunya seperti apa yang harus Ibu sampaikan kalau boleh? Kalau siswa yang saya hadapi di kelas, maunya mereka ini tidak terlalu kaku. Misalnya, saya ajak dulu mereka bercanda. Saya buat pelajaran itu dihubungkan dengan kehidupan mereka sehari-hari, supaya lebih menarik untuk mereka pahami. Kira-kira gitu ya. Jadi untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi kan kendala seperti yang disampaikan tadi, kayak ini ya kurang semangat juga ya atau agak susah menerima ya. Ya. Kira-kira untuk mengatasi kendala itu ke depannya atau ke pertemuan berikutnya, kira-kira rencana apa yang akan Ibu lakukan? Untuk selanjutnya Pak, yaitu saya akan di awal sebelum memulai pembelajaran, saya akan melihat dulu bagaimana gaya belajar siswa. Kemudian saya nanti akan membagi mereka dalam beberapa kelompok. Oh jadi nanti Ibu harus pemetaan itu ya, pemetaan mereka memang ke dalam beberapa gaya belajar yang mereka ini. Sebelumnya kira-kira belum dipetakan. Saya petakan Pak, cuman nggak saya petakan sesuai dengan kelompok mereka, tapi saya bagi sebagai kelompok seperti itu. Oh masih sebatas itu yang Ibu buat ya? Iya. Kira-kira Bu, dari yang Ibu rencanakan ini tadi saya dengar Ibu akan memetakan mereka itu merasakan kemampuan lah ya, akan dipetakan baik sekali itu Bu ya, dipetakan ya, karena memang pemetaan itu apa ya, membuat kita itu tahu kira-kira apa sih yang mereka inginkan saat belajar ya gitu ya. Si anak ini maunya si kinestetik gitu ya, begitu gitu ya, yang auditorium. Kira-kira Bu dari situ kapan kira-kira akan Ibu laksanakan apalah ya rencana atau perubahan yang ingin Ibu sampaikan tadi di dalam kelas? Saya akan buat segera mungkin Pak, karena ini sangat penting untuk siswa. Sekarang ini Pak. Betul ya Bu ya. Oke, baiklah Bu Dunia Disumbing. Semoga perubahan atau rencana yang Ibu telah rancangkan, yang sudah Ibu niatkan ya, rencanakan itu semoga nanti berjalan dengan baik ya Bu di kelas ya, sehingga apa yang mereka butuhkan, gaya belajar apa yang mereka butuhkan, sehingga pembelajaran yang Ibu sampaikan nanti benar-benar berpihak kepada mereka, sehingga mereka itu memperoleh output ya yang lebih bagus ke depannya ya Bu ya. Oke. Saya menunggu kabar yang baik dari Ibu nanti kira-kira perkembangannya gitu ya. Oke. Demikianlah Bu rangkaian pasca observasi yang kita lakukan ya Bu ya. Semoga sehat selalu dan kita senantiasa diberi kekuatan untuk melaksanakan amanah kita sebagai guru pengajar. Oke, selamat siang Bu.